Halo semua, bagi teman-teman yang sedang mendengar dan melihat video ini, bagaimana kabarnya? Ya, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Untuk kalian yang baru berkunjung di channel ini, perkenalkan nama saya Vicky, profesi saya sebagai advokat dan konsultan hukum. Channel Dongeng Hukum ini saya buat untuk edukasi dan membahas permasalahan hukum yang biasa terjadi di masyarakat. Di channel ini Anda bisa curhat, konsultasi, bertanya apapun soal permasalahan hukum yang kalian sedang hadapi. Video kali ini adalah segmen Pelakum, singkatan dari pelajaran hukum, di mana segmen ini saya membahas atau memberi informasi seputar hukum pidana, hukum perdata, hukum agraria, dan informasi hukum lainnya. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Pembahasan segmen Pelakum episode 4 kali ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen belanja online dan offline. Jika Anda membeli barang, namun ternyata barang itu tidak sesuai dengan informasi online yang tercantum pada foto iklan, hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Salah satunya adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Anda sebagai konsumen bisa menuntut kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian. Karena pada dasarnya konsumen berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak konsumen antara lain: 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. 2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Perlindungan konsumen dari bisnis online. Persoalan ini secara tegas diatur dalam pasal 8 ayat 1 huruf F Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. Ketidaksesuaian spesifikasi barang yang Anda terima dengan barang yang tertera dalam iklan atau foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen? Anda selaku konsumen sesuai pasal 4 huruf H Undang-Undang Perlindungan Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Di sisi lain, pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima dan dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Pelaku usaha yang melanggar larangan menjual barang dan atau jasa yang tidak sesuai janji dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi dapat dipidana berdasarkan pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Tapi dapatkah Undang-Undang Perlindungan Konsumen diterapkan dalam kegiatan e-commerce, misalnya belanja melalui marketplace? Jawabannya tentu saja bisa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mencakup pula jual beli online. Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang ITE. Merujuk pada Undang-Undang ITE dan PP PSTE, transaksi jual beli online tersebut diakui sebagai transaksi elektronik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. PPPTSE singkatan dari Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Persetujuan Anda untuk membeli barang secara online dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi
merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Kontrak elektronik dianggap sah apabila 1. Terdapat kesepakatan para pihak, 2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 3. Terdapat hal tertentu, dan yang keempat, objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat menggunakan instrumen Undang-Undang ITE dan atau PP PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan Anda. Lalu saya jelaskan jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim jika barang yang diterima tidak sesuai dengan diperjanjikan atau terdapat cacat tersembunyi. Selain itu, jika barang yang diterima tidak sesuai foto pada iklan, Anda juga dapat menggugat penjual secara perdata dengan dalih terjadinya wan prestasi atas transaksi jual beli yang dilakukan. Menurut R. Subekti, wan prestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi, yaitu 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, 3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Jika salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi, maka Anda secara perdata dapat menggugat penjual online dengan dalih terjadi wan prestasi. Misalnya, barang yang Anda terima tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dimuat dalam deskripsi. Pidana penipuan dalam transaksi jual beli online. Dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata melakukan penipuan, misalnya menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual beli online, maka ia dapat dipidana berdasarkan Pasal 378 KUHP Junto, Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang ITE. Ya, saran saya ada baiknya kita lebih selektif lagi dalam melakukan transaksi secara online. Demikian penjelasan saya dari segmen pelajaran hukum kali ini tentang perlindungan hukum terhadap konsumen. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman atau orang terdekat kalian ada yang mengalami permasalahan hukum, silakan tanyakan saja melalui DM saya di Instagram atau komentar di video ini. Selagi bisa dijawab, pasti saya akan jawab. Dan jika channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di pelajaran hukum selanjutnya.